Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Okto Aquilda Tengah, NIM 2330179. Saya dari grup KA20A. Ini adalah tugas mata kuliah PPH saya yang ke-14. Dosen pengampu saya adalah Bapak Maruli Sinada. Di sini kami disuruh untuk mengisi form SPT tahunan. Contohnya ini form SPT tahunannya. Oke, baik, saya akan membacakan soal SPT tahunannya. Tuan David status menikah, anak 1, bekerja di PT Bagus Jaya sejak tahun 2019. David memiliki NPWP pribadi, NPWP bernomor 0556811256640002, sehingga diwajibkan untuk mengisi SPT tahunan. Data penghasilan David selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya 8.500.000, tunjangan makan dan transportnya 500.000. Selain itu, PT Bagus Jaya mengikutsertakan karyawannya dalam program Jam Sostek. Besarnya premi yang dibayarkan ke PT Jam Sostek adalah sebagai berikut. Yang pertama, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 2%. Premi jaminan kematian atau JKM sebesar 3%. Informasi tambahan, di sini ada saya buat perusahaan PPH 21 yang terutang atas penghasilan David ditanggung oleh perusahaan. Selama tahun 2019, David tidak memperoleh penghasilan lain dari bekerja. Pada akhir tahun 2019, harta yang dimiliki oleh David berupa mobil yang dibeli secara kredit, dan pada tahun 2017 dijual dengan harga 120 juta rupiah. Kemudian, pada tahun 2019, David menerima hadiah sebesar 60 juta. Pada tahun 2019, David menerima pembagian warisan 20 juta rupiah. Diminta hitung dan isi bukti potong 11721A1. Oke, baik, langsung saja kita mengisi SPT tahunannya. Pertama-tama, untuk mengisi SPT tahunannya, kita buat tahun pajaknya 2019 seperti di soal. Kita mengisi NPWP, wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban, dan untuk isinya SPT tahunan ini, terlebih dahulu kita harus mengisi lampiran pertama dan lampiran kedua. Maka nanti akan mempermudah kita untuk mengisi laporan induknya. Oke, baiklah. Langsung saja kita isi NPWP-nya seperti di soal 05568 112 5664002. Oke. Kosong 568 002. Kemudian nama wajib pajaknya tadi kan Tuan David. Kemudian di sini kita ketikkan Oke, pekerjaannya tadi dia adalah seorang karyawan. Kita ketikkan karyawan. Kemudian untuk nomor teleponnya, karena di soal saya tidak ada membuat nomor telepon, maka akan kita rangkai langsung saja ke status kewajiban perpajakan. Karena ini adalah kartu keluarga, maka kita checklist. Kemudian langsung saja untuk mengisi data ini, langsung saja kita penuhi lampiran pertama dan lampiran kedua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ketikkan kembali 05
568 112 5 6 4, kemudian 002, nama wajib pajaknya David. Oke, yang pertama itu adalah bagian A, mengenai penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini ada jenis penghasilan bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Oke, langsung saja kita lihat soal sama-sama. Oke, di sini ada diketahui pada tahun 2019 David menerima hadiah sebesar 60 juta. Langsung saja kita ketikkan di sini penghargaan atau hadiah sebesar 60 juta. Keuntungan dari penjualannya tadi ada dibuat 120 juta ya teman-teman. 120 juta. Oke, karena penghasilan lainnya tadi di soal tidak ada, maka langsung saja kita totalkan. Enter. Maka hasilnya jumlah bagian A terdapat 180 juta. Oke, langsung saja ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk di bagian B ini kita lihat soal, karena di soal ada diketahui pada tahun 2019 David menerima pembagian warisan 20 juta, maka langsung saja kita ketikkan di bagian warisan yaitu 20 juta ya teman-teman. Oke, maka karena hanya itu diketahui, langsung saja. Oke, kita lanjut ke bagian C. Daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Karena di soal kita tidak ada diketahui untuk pemungutan pajaknya, maka kita langkai saja. Maka kita lanjut ke lampiran yang kedua. Oke, supaya lebih mudah dan cepat, langsung saja kita salin dari sini. Kita copy, kemudian kita paste saja di bagian NPWP dan wajib pajaknya supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut saja. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, kita lewatkan saja karena di soal kita tidak ada. Saya buat. Oke, di bagian B, harta pada akhir tahun. Di sini tidak ada, tapi kalau teman-teman mau isi juga boleh. Untuk bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun, karena di sini tidak ada, maka kita langkai juga. Oke, baik, langsung saja ke bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama itu kita ketikkan nama istrinya, Katarina, NIK-nya 120816. Hubungan keluarga, dia adalah seorang istri. Karena dia tidak bekerja, kita buat saja ibu rumah tangga. Oke, yang berikutnya adalah nama anaknya, kita ketikkan Wilda, kemudian NIK-nya 120817. Dia adalah anak kandung.
Kemudian dia adalah seorang mahasiswa. Oke, berikutnya karena lampiran kedua sudah selesai, maka kita masuk ke laporan induknya ya teman-teman. Oke. Di sini saya sudah ketikkan NPWP-nya. Langsung saja kita masuk ke permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari laporan SPT tahunan PPh orang pribadi ini dengan menggunakan formulir perubahan data wajib pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1 dan atau 1721A2 angka 14 yang dilampirkan atau buktikan. Oke, untuk menjawab ini langsung saja kita ke pengerjaan. Untuk gajinya tadi 8.500.000. 8.500.000. Jangan makan dan transportnya 8.500.000. Gaji pokoknya 8.500.000. Tunjangan makan dan transport 500. Langsung saja kita totalkan. Oke, hasilnya 9 juta. Kemudian kita masuk ke biaya jabatan. Untuk menentukan biaya jabatan adalah sama dengan 5% dikali 9 juta, kemudian enter. Untuk menentukan iuran JKK sama dengan 2% dikali 9 juta, kemudian enter. Untuk menentukan iuran JKT sama dengan 3% dikali 9 juta, kemudian enter. Untuk totalnya sama dengan sum kemudian enter. Oke. Untuk penghasilan neto sebulan sama dengan 9 juta dikurang 900, kemudian enter. Untuk penghasilan neto setahun sama dengan 12 dikali 8.100, kemudian enter. Untuk penghasilan neto setahunnya adalah 12 kali 8.100, maka hasilnya 97.200.000 rupiah. Oke, kemudian di bagian laporan induknya kita ketikkan 97.200.000 rupiah. Oke, yang kedua, penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi sesuai dengan formulir 1771. Jumlah bagian A. Kita lihat bagian A. Untuk jumlah bagian A-nya diketahui 180 juta. Maka langsung kita ketikkan di sini. Maka kita ketikkan di sini 180 juta ya teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 3, penghasilan neto luar negeri. Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri, agar diisi dari lampiran tersendiri, lihat petunjuk pengisian. Karena di sini tidak ada, maka kita angkai. Langsung saja kita masuk ke nomor 4. Jumlah penghasilan neto 1 tambah 2 tambah 3. Oke, baik, kita jumlahkan. 1 tambah, kemudian oke, nomor 5 kita kosongkan. Langsung masuk ke nomor 6. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Berarti 177.200.000 dikurang
enter. Oke, kita mau lanjut ke nomor 7, penghasilan tidak kena pajak. Karena dia memiliki satu anak, kita tulis ini. Kita lihat untuk WP-nya, penghasilan tidak kena pajak. WP sendiri adalah 54 juta. Kemudian menikah, pajaknya 4.500.000. Kemudian tanggungan satu anak 4.500.000. Oke, maka di sini langsung kita totalkan saja PTKP-nya sama dengan sum. Kemudian blok, lalu enter. Oke, baik. Untuk PTKP-nya adalah 63 juta. Maka langsung saja kita isi di laporan induk, yaitu 63 juta rupiah. Oke, penghasilan kena pajak yang nomor 8 sama dengan 63 juta sama dengan 214.200.000 rupiah. 277.200.000 dikurang. Oke, kita lanjut ke nomor 9, PPh terutang atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh kali angka 8. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sama dengan penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto setahun dikurang PTKP dengan 34.200.000. Maka hasil dari penghasilan kena pajaknya sebesar 34.200.000 ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan pajak terutang setahun sama dengan 5% dikali 34.200.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 5% dikali 34.200.000 rupiah, maka hasilnya. Baik, untuk nomor 9 ini adalah 214.200.000, maka yang pertama kita kalikan 5% dikali 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Baru yang kemudian 15% dikurang hasilnya, yaitu 164.200.000 dikali 15%, hasilnya 24.630.000. Maka total PPh terutang jadi untuk PPh terutang tarif pasal 17 dikali angka 8 sama dengan 27.130.000 rupiah. Oke, baik, kita lanjut. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Karena di sini kosong, maka kita lanjut ke nomor 11. Jumlah PPh terutang sama dengan 9 ditambah 10. Kita enter, hasilnya 27.130.000. Oke, kita lanjut.
Nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri atau diisi dari formulir 1770 S1 jumlah bagian C kolom 7. Oke. Oke, karena di sini kosong, maka kita lanjutkan ke nomor berikutnya. PPh yang harus dibayar sendiri, kita checklist. PPh yang lebih dipotong atau dipungut, langsung saja sama dengan dan enter. PPh yang dibayar sendiri, ini kosong, jumlah kredit pajak 14A tambah kosong. Oke, kita lanjut. Nomor 16, PPh yang belum dibayar sama dengan 13 dikurang 15, kemudian enter. Selanjutnya, jadi inilah dia yang harus dibayarkan, yaitu SPT tahunannya. Oke. Jadi inilah dia yang harus dibayarkan wajib pajak, yaitu Rp27.130.000. Oke, langsung saja checklist wajib pajak. Tanggalnya misalnya kita buat aja tanggalnya 29 April 2020. Oke, nama lengkap wajib pajaknya kita ketikkan kembali. PWP-nya kita copy aja biar lebih praktis. PPh saya. Oke, baiklah. Sekian tugas. Oke, baiklah. Ini nanti akan kita tanda tangan sendiri. Oke, baiklah. Beginilah cara mengisi form SPT tahunan 1770S pajak orang pribadi. Sekian tugas saya. Semoga bermanfaat dan bila ada penyampaian atau data-data yang kurang pas, mohon dimaklumi dan boleh di komen di kolom komentar ya teman-teman. Salam sehat, selamat siang.